Hai Cancer, selamat datang di Girl White Vision Tarot bersama aku, Tari. Ini adalah readingan untuk relationship kalian, couple maupun single. Dan perlu diingat, karena ini general reading, jadi belum tentu bisa resonate untuk semua Cancer. Karena energi yang tertarik banyak dan bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Jadi ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak. Dan sebelumnya aku juga ingin minta maaf karena sedikit lama membuat video baru yang aku janjikan kepada kalian. Karena aku harus meluangkan waktu untuk keluarga dan juga meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Oke. Ini untuk couple. To Cancer in relationship. Oke. Dan ini untuk single. Dan aku akan mulai dengan readingan untuk couple dulu. Oke, mau keluar. Three of Swords. King of Cups. The High Priestess. Untuk kalian yang couple dengan past life relationship dan worth waiting for, ini adalah hubungan soulmate. Ini adalah hubungan soulmate. Kalian berdua sudah sama-sama saling mengenal lama. Ada Three of Swords, King of Cups, and the High Priestess. Three of Swords ini berbicara tentang pengkhianatan, suatu perpisahan, kesedihan, sakit hati, ketidakbahagiaan. Bisa juga suatu kesalahpahaman yang terjadi di antara hubungan kalian. Dan begitu banyak air mata yang sudah kalian keluarkan. Atau bisa juga ini berbicara tentang pihak ketiga. Tapi perlu diketahui bahwa pihak ketiga itu bukan berarti harus orang lain. Pihak ketiga itu bisa jadi dengan pekerjaan mereka, keluarga, ataupun teman. Iya, banyak konflik dalam hubungan yang kalian jalani. Begitu banyak gangguan. Atau bisa juga ini karena trauma yang pernah kamu terima di masa lalu kamu. Dan sekarang kesempatan untuk kamu healing dari semua perasaan yang kamu rasakan itu. Kesedihan itu.
Untuk beberapa di antara kalian, ya terkadang suatu kebenaran itu menyakitkan, tetapi kamu perlu menyadari bahwa kamu memiliki kekuatan yang ada di dalam diri kamu untuk dapat melewati semua ini. Ya, kamu mungkin merasa bahwa begitu banyak ujian yang kalian hadapi dalam hubungan yang kalian jalani ini. Kamu mungkin dealing dengan seseorang yang berzodiak Scorpio, Pisces, atau juga mungkin sesama Cancer, dan Gemini, Libra, Aquarius. Namun dengan The High Priestess di sini, ya saat ini kamu siap untuk melepaskan rasa sakit hati kamu yang kamu dapatkan dari hubungan kamu di masa lalu, yang akhirnya itu membuat trauma kepada diri kamu dan membuat hubungan yang kamu jalani saat ini tidak dapat berjalan dengan baik. Karena akhirnya itu hanya akan membuat diri kamu tidak bisa positive thinking. Tidak ada rasa kepercayaan terhadap pasangan kamu sehingga akhirnya muncullah kecurigaan-kecurigaan. Dan kamu banyak memendam semua hal yang terjadi, tidak kamu komunikasikan. Itu pun juga bisa mendatangkan konflik. Bisa mendatangkan suatu kesalahpahaman yang awalnya kecil, tapi kalau kamu terus-menerus melakukan hal itu akan membesar dan menjadi suatu masalah yang sangat serius. Ya, apapun yang terjadi dalam masa lalu kamu, hubungan masa lalu kamu, atau mungkin hubungan yang saat ini sedang kalian jalani, belajarlah dari hubungan yang kalian lalui ini. Segala sesuatunya pasti terjadi untuk suatu kebaikan. Kalau memang ada hal-hal yang kamu rasa kamu tidak suka dari pasangan kamu, ungkapkan, jangan kamu simpan. Kalau kamu ingin hubungan kamu ini bisa menjadi sangat baik, bisa menjadi maju, ini sudah waktunya kamu untuk belajar melepaskan, memaafkan apapun yang terjadi. Kamu memiliki kesabaran itu, The High Priestess. Kamu dapat melewati ini semua. Belajarlah untuk berkompromi dan belajar juga untuk berbagi masalah yang kamu miliki dengan pasangan kamu. Karena kalian menjalani suatu hubungan ini kan bukan untuk sehari 2 hari. Kamu harus bisa belajar untuk komunikasi dan kamu mengutarakan isi hati kamu. Jujurlah kepada pasangan kamu. Karena hal-hal itulah yang akan membangun kepercayaan di antara kalian, komunikasi yang baik, yang akhirnya itu dapat membuat kalian menyelesaikan segala sesuatunya berdua, bukan hanya secara sepihak. Dan bukan berarti kamu juga harus berpura-pura bahwa hal ini tidak pernah terjadi kepada kamu, atau luka itu tidak pernah terjadi dan kamu alami. Namun jadikan itu sebagai suatu pembelajaran untuk diri kamu sendiri, untuk bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik, seseorang yang kuat, yang tegar, yang pada akhirnya membuat kamu jadi seseorang yang juga tidak mudah untuk tersakiti. Dalam suatu hubungan pasti akan ada yang namanya masalah-masalah, yang memang itu perlu ditangani oleh kalian berdua agar hubungan kalian dapat bertahan. Kamu harus belajar untuk berdiskusi secara terbuka dan jujur tentang perasaan kamu dan mendengarkan satu sama lain. Kamu juga harus bisa menerima dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasangan kamu. Keegoisan dan keras kepala itu hanya akan memperburuk dan memperkeruh masalah yang ada dalam hubungan kalian. Salah satu di antara kalian ini harus mengalah. Dan ketika kamu sudah mengalah, kamu belajar banyak dari hal tersebut. Perlahan demi perlahan kamu mengajak pasangan kamu untuk melakukan hal yang sama. Namun memang dalam hubungan ini akan dibutuhkan begitu banyak kesabaran. Kesabaran yang luar biasa. Kurangnya komunikasi di antara kamu dan pasangan kamu ini juga dapat menyebabkan suatu kesalahpahaman yang akhirnya membuat kamu merasa kesepian dalam hubungan. Karena kamu merasa tidak punya tempat untuk berbagi. Three of Swords sebenarnya ini juga bisa berbicara tentang suatu perselingkuhan. Tetapi untuk hal itu, kalaupun memang itu terjadi dalam kehidupan kalian, dalam hubungan yang kalian jalani, di sini aku hanya bisa memberikan suatu motivasi yang baik untuk kamu. Oke, pertama yang aku bisa sampaikan kepada kamu coba untuk introspeksi diri kamu dulu. Lihat kembali semua hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, dalam hubungan kamu. Apakah ada komunikasi yang terbuka di antara kalian berdua?
Apakah ada yang namanya kepercayaan di antara kalian berdua, kejujuran? Paling tidak untuk awal itu adalah komunikasi. Dari situ segala sesuatunya akan terbentuk. Berusahalah semaksimal mungkin yang kamu bisa untuk memperbaiki hubungan ini. Namun ketika kamu sudah melakukan usaha yang terbaik dan keadaan yang kalian terima itu masih sama, maka surrender. Serahkanlah segala sesuatunya kepada Sang Ilahi, kepada Tuhan. Karena di sini juga ada word waiting for divine timing is at work in your life. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu is divine timing. Trust. Dan ketika kamu menginginkan suatu perubahan yang baik dalam hubungan kamu, maka kamu tidak bisa meminta segala sesuatunya itu harus dari pasangan kamu dulu. It's okay untuk kamu bergerak lebih dulu. It's okay untuk kamu maju duluan. Karena ketika pasangan kamu melihat ada suatu perubahan dari diri kamu, bisa jadi juga itu akan membuat dia melakukan hal yang sama. Untuk hal itu, upayakan sebisa mungkin apapun kamu lakukan. Dan kalau kamu merasa mungkin tidak ada suatu perubahan, disitulah kamu harus belajar untuk memaafkan dan menerima. And wait for divine timing. Dan untuk beberapa di antara kalian, the High Priestess, ini berbicara tentang kesabaran kalian dalam hubungan yang kalian jalani akan memberikan hasil akhir seperti yang kalian inginkan. Karena aku juga melihat ada suatu keintiman di sini. Ketertarikan di antara kalian berdua. Iya, dan keterikatan di antara kalian berdua. Kalian memang seperti tidak bisa terpisahkan, tidak bisa terlepaskan. Ada koneksi yang sangat kuat di antara kalian. Dan High Priestess ini juga berbicara tentang sensualitas. Suatu ledakan dan ketegangan seksual yang tidak terkendali. Dan pasangan kamu pun melihat hal itu di dalam diri kamu. Oke. Di sini the King of Cups ini seperti melihat kamu itu sangat-sangat menarik. Dan dia tidak berpaling. Dan untuk kalian yang laki-laki, mungkin wanita yang saat ini sedang bersama kamu itu membuat kamu sangat tergila-gila. Entah kenapa ada sesuatu hal yang menarik dari mereka yang susah dijangkau oleh kamu dan itu membuat kamu sangat penasaran. Untuk kamu yang wanita, ya kamu akan menarik begitu banyak perhatian dari orang lain. Iya, trust in divine timing. Kamu sudah mengenal pasangan kamu sejak lama. This is your soulmate. This is a true soulmate. But sometimes permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hubungan itu sebenarnya adalah luka-luka dari masa lalu yang kalian bawa, trauma yang kalian miliki sehingga itu mempengaruhi hubungan kalian saat ini. Dan untuk bisa bergerak maju dan mendapatkan suatu hubungan yang baik, kamu harus dapat melepaskan semua hal yang terjadi, semua hal yang kamu rasakan, dan juga rasa sakit yang kamu dapatkan dari masa lalu kamu, atau dari hubungan kamu sebelumnya. Tidak semua orang itu sama. Karena karena seseorang yang bersama kamu saat ini, dia adalah seseorang yang sangat dewasa, seseorang yang sangat penyayang, romantis, dan juga setia. Dan ini adalah seorang pasangan yang sangat diimpikan, seseorang yang dia selalu mengutamakan yang namanya keluarga. And very wise, sangat bijaksana, sangat toleran, peduli, cerdas, sangat murah hati, dapat menjaga keseimbangannya antara kesadaran dan emosional dalam dirinya. Yang aku merasa masalah ini kalau dilihat dari pasangan kamu yang memiliki karakter seperti ini, masalah ini sebenarnya terjadi dari dalam diri kalian sendiri. Ya itu tadi yang aku bilang, entah hubungan kamu di masa lalu atau trauma yang memang pernah kamu miliki,
Sehingga itu menutup mata kamu untuk melihat karakter pasangan kamu saat ini, yang sebenarnya dia adalah soulmate kamu. Karena dia sangat-sangat bijaksana. Ini juga suatu pertanda yang sangat baik. Seorang suami, seorang pasangan, dan juga ayah yang baik. Seseorang yang sangat romantis, kamu akan mendapatkan kasih sayang yang begitu besar darinya. Dia bukan tipe orang yang akan mudah menemukan seseorang yang baru dalam hidupnya. Tidak. Terlebih untuk kalian yang sudah berumah tangga. Karena dia adalah sosok yang sangat peduli terhadap keluarganya. Keluarga adalah nomor satu untuknya. Ini adalah pasangan yang akan dapat mendukung kamu melewati masa sulit kamu. So, kamu harus belajar untuk terbuka. Kamu harus belajar untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya. Apapun yang kamu rasakan. Belajar untuk sharing, berbagi masalah dengan pasangan kamu. Itu akan membangkitkan banyak hal dalam hubungan kalian. Baik itu kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, hingga akhirnya tidak ada lagi keegoisan di antara kalian berdua. Kamu mengerti apa yang diinginkan pasangan kamu juga mengerti apa yang diinginkan oleh kamu. Kalian berdua juga sama-sama saling menghargai keinginan satu sama lain. Ya, cobalah untuk berpikiran terbuka, positive thinking. 1-2 orang di antara kalian, kamu memang sudah tahu bahwa dia adalah soulmate kamu. Kamu juga tahu bahwa sebenarnya sih kamu sudah merasakan bahwa kamu tuh seperti pernah saling mengenal. Sudah lama saling mengenal. Dan ya, itu karena dia adalah soulmate kamu. Dan apapun yang terjadi dalam hubungan kamu, ini juga divine intervensi. Ada campur tangan ilahi. Oke. Oke, let's see what message. Pesan apa untuk kalian? Untuk apa? Oke. Embrace your sensitivity. And you did it. Kamu sangat-sangat sensitif sehingga terkadang hal-hal yang terjadi itu bisa membuat emosi kamu meluap-luap. Dan itu akhirnya jadi merembet kemana-mana. Rangkullah. Kamu harus tahu bahwa ya, aku memiliki kesensitivitasan yang sangat luar biasa. Bahkan dari hal-hal terkecil sekalipun. Ketika kamu sudah menyadari itu dan mengetahui bahwa diri kamu seperti itu, untuk nextnya sesuatu yang terjadi, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu tahu bagaimana caranya mengendalikan diri kamu. Karena terkadang seseorang yang sangat sensitif itu, dikit-dikit melihat pasangannya melakukan hal ini selalu salah. Hal itu selalu salah. Dan akhirnya membuat kamu tuh jadi berpikir macam-macam. Pikiran kamu tuh jadi bercabang kemana-mana. Justru itu yang akhirnya mendatangkan masalah dalam hubungan kalian, yang sebenarnya masalah itu tidak ada. Tidak perlu kamu khawatirkan. Karena kamu harus tahu bahwa pasangan kamu ini sangat setia sama kamu. Sangat menyayangi kamu. Seperti tadi yang aku bilang di awal, pihak ketiga ini, ya untuk beberapa satu di antara kalian, pihak ketiga ini bisa menjadi suatu perselingkuhan orang lain. Tetapi di antara kalian semua, pihak ketiga ini bukan berarti harus adanya orang ketiga. Pihak ketiga ini bisa suatu pekerjaan, kesibukan yang mereka lakukan, atau juga mungkin
teman-teman, lingkungan, sehingga menjauhkan dia dari diri kamu. Semua hal yang kamu rasakan itu adalah kesensitivitasan dari dalam diri kamu sendiri. The High Priestess, this is Divine Feminine. Divine Feminine itu ya sesuatu hal, sangat peka dengan sesuatu hal. Apapun yang menyangkut suatu perasaan deh. Kalau kamu dapat mengontrol ini akan sangat baik hasilnya. Tapi kalau kamu tidak dapat mengontrol diri kamu sendiri, itu yang justru akan membuat sesuatu hal yang tidak baik dalam hubungan kalian. So embrace your sensitivity. Rangkullah kesensitivitasan yang ada dalam diri kamu dan belajar dari situ. Tapi ini adalah suatu konfirmasi. Begitu aku mengeluarkan kartu ini, ini adalah satu konfirmasi. Yes, you did it. Kamu bisa melakukannya. Okay, once more. Okay. Accept yourself. Yes, it's true. Invite your fears to tea. Lawanlah ketakutan-ketakutan kamu. And play. Ya, have fun. Bersenang-senanglah. Ketika kamu sudah dapat merangkul kesensitivitasan kamu tahu kekurangan di dalam diri kamu menerima diri kamu berhasil melewati segala sesuatunya. Sehingga ketakutan-ketakutan itu tidak dapat lagi mempengaruhi diri kamu. Dan at the end, have fun, bersenang-senanglah, berbahagialah. Kamu menemukan soulmate kamu. Aku juga melihat di sini sepertinya ada next step yang besar dalam hubungan kalian. Bisa jadi ini suatu pertunangan atau pernikahan. Okay, let's see readingan untuk single Cancer. Ini untuk kalian yang couple yang berada dalam suatu hubungan. Semoga readingan itu bisa resonate untuk kamu. Dan sekarang aku mau lihat untuk readingan untuk yang single. Kita lihat pesan apa untuk kalian. Four of Cups. Okay, this one. And the Hermit. Okay. Four of Swords. Okay, first single. Untuk kalian yang single ada attraction, free yourself. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Ya, ini berbicara tentang bagaimana kamu akhirnya menghargai diri kamu sendiri dulu, menerima diri kamu, memperlakukan diri kamu dengan baik, karena dari situlah kamu akhirnya menarik percintaan untuk datang ke dalam kehidupan kamu. Kamu memperlihatkan kepada Sang Ilahi, kepada semesta bahwa kamu pantas untuk dicintai. Untuk kalian yang single dengan Four of Cups, The Hermit, dan Four of Swords di sini. Oke, kamu mungkin akhirnya menyadari kesalahan dari apa yang sudah kamu lakukan dalam hubungannya, dalam soal cinta. Mungkin kamu terlalu fokus dengan pekerjaan kamu atau kesibukan kamu atau bahkan diri kamu sendiri, sehingga kamu mengesampingkan hubungan kamu. Dan yang terjadi adalah hubungan yang kalian jalani itu tidak pernah berhasil.
Sehingga tiap kali ada kesempatan yang datang kepada kamu, kamu akhirnya kehilangan kesempatan itu lagi. Padahal kamu sudah bertemu dengan seseorang yang dia sudah tepat untuk kamu. Dia sangat menyukai kamu, apa adanya diri kamu. Tetapi karena kamu sibuk dengan pekerjaan kamu mungkin, atau teman-teman kamu, lingkungan kamu, dan karena itu akhirnya kamu jadi sering mengabaikan. Mungkin ada seseorang yang datang kepada kamu untuk mengajak kamu pergi, kamu menolaknya, atau sekedar ingin bertemu dengan kamu pun juga kamu menolaknya. Padahal kamu sendiri juga sangat ingin memulai suatu hubungan yang baru, mungkin jalani suatu percintaan yang seperti selama ini kalian inginkan. Kamu merasa seperti diri kamu, kamu merasa seperti kamu selalu kehilangan kesempatan itu. Sehingga akhirnya kamu memperbaiki diri kamu. Kamu tahu bahwa ada sesuatu yang salah di dalam diri kamu. Kamu tahu bahwa dengan apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah menemukan yang namanya cinta. Kamu tidak akan pernah menjalin suatu hubungan. Jadi kamu berusaha untuk memperbaiki diri kamu, merubah pola pikir kamu. Kamu mengambil kembali kebebasan kamu, yang tanpa kamu sadari, saat kamu menikmati momen kamu ini, di saat kamu membebaskan diri kamu, mengontrol diri kamu lagi, kamu merubah pandangan kamu merubah diri kamu, cara berpikir kamu, justru kamu menarik suatu hubungan yang baru masuk ke dalam kehidupan kamu. Terkadang kita tidak pernah tahu di mana kita akan menemukan seseorang itu. Seseorang yang membawa cinta, seseorang yang menyayangi kita, yang dengannya kita dapat menjalani suatu hubungan yang sangat indah. Kadang kita dapat bertemu dengan orang itu bahkan dari tempat yang paling tidak kita harapkan atau kita tidak duga sama sekali. So, bersiap-siaplah. Dan ketika ada seseorang yang menawarkan kamu kencan, menawarkan kamu untuk pergi keluar, jangan abaikan itu. 'Cause you never know. Jangan sampai kamu kehilangan kesempatan kamu lagi. Iya, single Cancer, kalian ini waktunya kamu untuk keluar dari periode kesendirian kamu. Kamu sudah ready for a fresh start. Kamu sudah siap. Siap untuk menjalin suatu hubungan yang baru dalam kehidupan kalian. Karena banyak hal pula yang sudah kamu rasakan, kamu jalani, dan kamu perbaiki dari dalam diri kamu, sehingga akhirnya kamu membebaskan diri kamu sendiri dari hal-hal yang membuat kamu merasa bahwa kamu tidak dapat memiliki suatu hubungan yang kamu impikan, kamu inginkan selama ini. Tapi sekarang kamu menarik cinta itu datang ke dalam kehidupan kamu. Iya, dengan kesendirian kamu akhirnya kamu jadi introspeksi dan menyadari apa yang terjadi, apa yang salah, apa yang harus kamu perbaiki. Karena kamu ingin lepas dari kesepian kamu. Kamu tidak ingin terus-menerus selalu sendiri. Mungkin kamu melihat teman-teman kamu sekeliling kamu yang memiliki suatu hubungan yang baik, yang indah, dan kamu mempelajari semua itu gitu loh. Kamu dari apa yang kamu dapatkan dari lingkungan kamu, dari teman-teman kamu pelajari semua itu. Sehingga saat ini Sang Ilahi Semesta melihat bahwa kamu sudah siap untuk menerima hubungan baru dalam kehidupan kalian. Untuk kalian para single, semoga kamu juga mendengarkan readingan untuk couple, karena di situ banyak pelajaran juga untuk kamu bisa pelajari lagi. Menjalin suatu hubungan yang baik itu bukan hanya sekedar ya udah yang penting gue sama dia punya hubungan gitu loh. No, tidak seperti itu. Apalagi ketika kamu bertemu dengan sosok yang dia sangat dewasa. Ketika dia mengetahui kamu seperti itu, bukan tidak mungkin dia akan lari justru dari kamu. Dia akan pergi dari kamu. So it's okay untuk kamu saat ini mengambil waktu untuk lebih fokus kepada diri kamu. Daripada kamu memaksakan untuk menjalin suatu hubungan hanya karena kamu takut untuk merasa sendiri. Atau kamu takut orang lain membicarakan, mungkin lingkungan kamu mempengaruhi kamu.
atau juga mungkin keluarga kamu yang selalu membicarakan kenapa kamu sampai saat ini masih selalu sendiri. It's okay, jangan itu mempengaruhi diri kamu. Kalau memang saat ini kamu merasa kamu belum siap, kamu ingin menikmati kesendirian kamu, ya udah gitu. Intinya yang penting kamu memiliki keyakinan bahwa suatu saat kamu akan menemukan orang yang kamu cari. Kamu akan menemukan suatu hubungan yang memang selama ini kamu impikan, kamu inginkan. Dan ya, itu akan terjadi dalam kehidupan kalian. Itu akan terjadi kepada kamu. Percaya dan yakinlah. Oke, kita lihat pesan terakhir untuk single. Like attracts like. Oke. It's time to stop procrastinating. It's time to stop procrastinating. Okay, and what else? Okay, wait. Dance and share your glitter. Oke, so untuk beberapa di antara kalian, jangan menunda-nunda lagi. Ini waktunya kamu untuk menjalani hubungan baru kamu. Iya, sepertinya kamu akan menemukan seseorang itu justru di tempat keramaian. Dan share your gift. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang dia memiliki ketertarikan yang sama seperti kamu. Memiliki hobi yang sama. Mungkin orang itu juga senang pergi traveling sama seperti kamu. Atau dekat dengan alam. Menikmati pemandangan. Dan ini juga bisa laki-laki ataupun perempuan, tidak ada spesifik gender. Berbagi hal-hal yang menyenangkan, yang bisa merubah cara pandang kalian berdua. Cara pandang kamu terutama. Oke, Cancer, ini adalah readingan untuk relationship kalian, dan semoga ini bisa resonate untuk kamu. Jangan lupa jika ini resonate, bantu channel ini agar bisa lebih berkembang lagi, dan aku sangat-sangat menghargai support yang sudah kalian berikan dengan cara klik like dan subscribe. Cancer, terima kasih, dan terima kasih. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian untuk kalian semua.